World Bank atau Bank Dunia memproyeksi dalam lebih dari 2 dekade terakhir untuk pertama kalinya kemiskinan ekstrim akan meningkat pada tahun ini akibat pandemi COVID-19. Jika benar demikian, maka hal itu pun juga menghapus upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir. Lebih detail kita lihat bersama dalam Gara-gara Corona Jutaan Orang Bakal Miskin Papa. Ya, Bank Dunia dalam laporan 2 tahunannya menyatakan pada tahun 2020 akan ada sebanyak 115 juta orang yang masuk ke dalam jurang kemiskinan. Bahkan pada tahun depan jumlah ini juga dipandang masih bisa meningkat lagi hingga 150 juta orang. Dengan demikian itu berarti ada sekitar 9,1 hingga 9,4% dari populasi dunia yang akan hidup dalam kemiskinan ekstrim. Nah, proyeksi tahun ini pun juga merupakan persentase kemiskinan tertinggi dalam kurun waktu 20 tahun. Dan kalau kita lihat sebenarnya kemiskinan ekstrim yang didefinisikan oleh Bank Dunia itu seperti apa sih? Jadi definisinya adalah pendapatan yang kurang dari 1,9 dolar atau jika dirupiahkan adalah pendapatan yang setara dengan 27.893 rupiah per hari. Nah, sebetulnya sebelum pandemi melanda, angka kemiskinan ekstrem ini diperkirakan akan turun menjadi 7,9% pada tahun ini dan juga 7,5% pada tahun depan. Nah, bahkan adapun pada tahun 2030 Bank Dunia ini menargetkan tingkat kemiskinan harus berhasil ditekan hingga di bawah 3% dari populasi dunia. Lantas negara-negara mana saja sih yang menurut Bank Dunia ini perlu diperhatikan terkait tingkat kemiskinannya? Kita akan cek di slide berikutnya. Ya, tercatat sekitar 82% level kemiskinan ekstrem ini berpusat pada negara-negara berpenghasilan rendah, di mana seperti yang kami sampaikan tadi, yang disebut berada dalam garis kemiskinan untuk negara berpenghasilan rendah adalah pendapatan sebesar 1,9 dolar per hari. Sedangkan negara berpenghasilan menengah ini didefinisikan dengan pendapatan 3,2 dolar atau setara 47.200 per harinya. Kemudian kemiskinan di negara menengah ke atas ini dikategorikan dengan pendapatan 5,5 dolar atau 81.000 rupiah per harinya. Nah, kita lihat ya, berdasarkan grafik berikut ini terlihat jelas ada kemiskinan ekstrim yang terkonsentrasi di negara-negara Afrika bagian Sahara atau yang warna ungu. Di sini dengan penambahan lebih dari 40 juta orang jatuh dalam kemiskinan ekstrim. Sehingga negara-negara Afrika berikut memang menjadi yang paling rentan karena Bank Dunia juga berpandangan bahwa pada tahun 2021 akan ada sekitar 42% dari kawasan tersebut yang akan hidup di bawah kemiskinan serius. Sementara itu kita lihat berikutnya di kawasan Amerika Latin yang berwarna biru terlihat juga sama ya, ada resiko peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian kalau kita lihat juga yang warna oranye atau negara-negara Asia Selatan ini justru menjadi kawasan dengan sebagian besar jumlah penambahan tertinggi atau memiliki tingkat lonjakan kemiskinan baru terbanyak. Nah, selain ulasan mengenai negara-negara di kawasan, sebenarnya ada fakta lain yang juga disebutkan oleh Bank Dunia atas dampak pandemi. Jadi jika dulu kemiskinan ekstrim ini terjadi di daerah pedesaan, kini kemiskinan ekstrim juga menerpa masyarakat perkotaan. Karena hal ini terjadi lantaran hilangnya lapangan pekerjaan akibat adanya aturan lockdown dan juga melemahnya daya beli masyarakat. Nah, krisis kali ini setidaknya juga sudah mengurangi pendapatan 40% dari penduduk yang sudah hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi kalau kita bandingkan sebenarnya dengan krisis sebelumnya, seberapa parahkah situasi kali ini kita akan lihat di slide yang terakhir. Nah, meskipun krisis ekonomi sekarang merupakan krisis kesehatan, namun kita akan lihat ya bagaimana sebenarnya Bank Dunia ini membandingkan krisis saat ini dengan krisis di masa lalu. Mungkin salah satu krisis yang dinilai saat serius pada masanya adalah krisis keuangan Asia pada tahun 97 hingga tahun 98. Karena krisis ini juga tidak hanya menyebabkan lonjakan kemiskinan global dalam 30 tahun terakhir, tetapi juga hampir sama dengan kondisi saat ini, yaitu menghapus segala upaya penurunan kemiskinan
yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kita lihat di krisis keuangan Asia ini ada peningkatan tingkat kemiskinan hingga 1,3% daripada tahun 98, atau kita juga ukur ini dari tahun sebelumnya ada kenaikan dari 29,6% dari tahun 97 ini meningkat jadi 30% di tahun 98. Nah, sementara itu bagaimana dengan kondisi saat ini? Jadi Bank Dunia memprediksi pandemi COVID-19 akan menyebabkan kenaikan level kemiskinan yang lebih besar lagi, yaitu 8,1%. Bahkan dalam skenario buruknya ada penambahan kemiskinan yang naik lebih signifikan, yaitu 12,2%. Nah, di sisi lain jika berkaca dari kondisi pasca krisis keuangan Asia di kala itu, kemiskinan global ini mampu turun rata-rata sebesar 3,8% dalam 5 tahun setelahnya. Lantas bagaimana prediksi untuk pasca pandemi? Apakah juga sama? Sayang sekali khusus untuk situasi pandemi COVID-19 kali ini, Bank Dunia menyebut belum ada perkiraan jangka panjang sampai kapankah virus COVID-19, karena kita juga tahu virus COVID-19 ini juga masih menyebar di berbagai negara termasuk di Indonesia, dan juga belum lagi vaksin yang ditunggu-tunggu ini juga masih dalam proses uji coba hingga waktu yang belum bisa dikonfirmasi. Sehingga dengan segala data dan juga forecast yang dilakukan oleh Bank Dunia ini menilai bahwa dalam puluhan tahun terakhir, krisis pandemi COVID-19 telah menjadi momen terburuk dalam upaya mengurangi kemiskinan global. Apalagi capaian yang dulunya sudah ataupun hendak ditekan kini harus terelakkan begitu saja. Nah, tentu ya kita harapkan ke depannya akan ada perkembangan terbaru yang dapat memberi kepastian terkait kapankah krisis ini akan berakhir.